Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ramdhani. Jadi di video kali ini saya nggak ke gunung, saya nggak ke alam, saya nggak ke pantai, saya nggak kemana-mana. Sekarang saya akan bahas tentang posisi-posisi saat pendakian. Maksudnya saat pendakian itu ada posisi-posisi yang harus kalian tahu. Jadi naik gunung itu jangan asal naik gunung, tapi harus tahu posisi-posisinya yang harus dilakukan tuh si orang itu posisinya pokoknya posisinya. Dan btw maaf, di belakang itu pakaian kotor, dan ini tempat bikin video karena kamar saya bukan di sini, ada di sebelah. Jadi posisi yang pertama yaitu adalah navigator. Posisinya itu paling depan. Dan fungsinya apa sih navigator itu? Jadi navigator itu fungsinya itu untuk membuka jalan. Ya intinya membuka jalan itu kayak paling depan, dan dia yang mengarahkan jalan. Terus yang keduanya dia itu yang memegang kompas segala macamnya, meskipun sekarang ke pendakian itu nggak perlu pakai kompas ya, karena sekarang jalanan untuk mendaki itu sudah ada treknya, beda dengan dulu. Dan pertama buka jalan, yang kedua itu buka kompas. Intinya dia yang paling depan. Nah yang kedua itu ada leader. Nah leader tuh fungsinya buat apa, Bang? Kenapa leader nggak paling depan malah kedua? Jadi kalau di posisi, harus kalian tahu, di posisi pendakian sebenarnya itu leader itu ada di posisi kedua. Kenapa di posisi kedua? Karena itu leader itu untuk menyambungkan antara pendapat dari yang belakang menuju ke yang buka jalan, yaitu navigator. Dan intinya navigator itu juga gimana sih leadernya. Meskipun kata si leadernya itu kita berhenti dulu, kita langsung maju aja, kita ngekam dulu, kita makam dulu, itu fungsinya leader. Jadi apapun yang dikatakan leader, navigator pasti nurut kepada leader. Otomatis kalau di jalan itu, kalau navigator bingung dengan jalan, dia pasti runding dengan leader, dan si leader itu runding juga dengan anggota-anggota yang lain. Jadi itu fungsi leader itu yang paling penting itu si leader, karena dia seorang pemimpin. Tapi rata-rata pendakian sekarang itu nggak ada navigator, pokoknya semua yang paling depan itu sebutnya leader ya. Pasti kalian juga merasakan, buat kalian pendakian paling depan itu namanya leader. Pokoknya dimanapun pendakian pasti yang paling depan itu namanya leader gitu. Yang ketiga itu adalah logistik atau chef. Jadi kalau di posisi sebenarnya, posisi ketiga itu ada chef dan logistik. Tapi pendakian sekarang rata-rata logistik itu tidak membebankan untuk satu orang, karena logistik itu pasti berat kan. Rata-rata sekarang logistik itu dibagi-bagi ya kan, yang ada minyak di sini, terus telur di sini, tahu di sini, tempe di sini, segala macamnya bagi-bagi. Harusnya kalau di pendakian sebenarnya itu ada chef dan apa tadi? Jadi lupa kan, ada chef sama logistik. Nah itu. Dan setelah itu baru ada follower. Biasanya follower itu orang yang pertama naik gunung, atau orang awam yang baru naik gunung, yang belum tahu apa-apa. Jadi si follower itu nurut aja apa kata leader dan navigator, kayak gitu follower. Dan yang terakhir itu adalah sweeper. Nah ini yang penting juga di pendakian itu sweeper, karena dia paling belakang dan dia yang mengawasi situasi yang ada di belakang. Intinya mengawasi situasi bahwa si anggota pendakian tersebut semuanya aman di depan sweeper itu. Dan menurut saya sweeper ini adalah orang yang sangat kuat. Kenapa disebut kuat? Karena kalau malam hari nih, sepengalaman saya, teman saya itu paling belakang ya, bisa disebut sweeper. Dan setiap kita ngedaki malam, dia pasti ngerasanya itu kayak yang diikutin ya. Pokoknya semua setiap pendakian malam hari si sweeper itu paling berani. Intinya kayak gitu. Kenapa paling berani? Karena dia itu paling belakang. Terus ya intinya kalau paling belakang itu paling takut, soalnya kalau malam hari perasaannya itu seperti ada yang ngikutin. Terus yang keduanya itu emang takut ketinggalan dengan si anggota yang lain kayak gitu. Karena kalau sweeper di belakang,
kalau nggak bawa HT atau posisinya agak jauh dari anggota atau follower, dia pastinya kebingungan, karena kalau posisi belakang sedangkan anggota lain yang di depan nggak ngedenger dia bilang sesuatu, ya tertinggal. Beda dengan halnya follower dan save, leader dan navigator. Meskipun mereka berhenti, intinya mereka nggak akan ketinggalan karena di belakangnya masih ada anggota yang lain, kayak gitu. Yang harus kalian ingat, atau buat para pendaki sekarang yang mau daki, intinya navigator, leader, save atau logistik, follower dan sweeper, kayak gitu. Meskipun rata-rata sekarang itu nggak ada, rata-rata pendakian sekarang itu nggak ada yang namanya save, nggak ada yang namanya navigator, nggak ada yang namanya apa. Pokoknya intinya semua berpihak pada leader, ya kan. Paling depan itu pasti berpihak pada leader, ya kan, itu. Dan mungkin buat kalian yang suka mendaki, mungkin ini kayak, bang, oh videonya kayak gini bang, kayak oh ini mah gue juga tahu ya. Mungkin kalian yang sudah biasa mendaki pasti tahu, tapi yang baru-baru mendaki kan otomatis mereka belum tahu apapun apa yang harus dilakukan pada saat pendakian itu. Dan itu adalah 5 posisi saat pendakian. Dan BTW mohon maaf ya, ini kamar kayak lampu remang-remang, dan ini lightingnya kebetulan pakai plastik yang warna merah, jadi ke muka sayanya itu agak merah biar jerawatnya juga nggak kelihatan, ya kan, biar agak ganteng juga. Jadi si kacanya si lampunya itu pakai plastik laminating ya yang merah, biar ya agak serem gimana gitu kan, kayak Ewing tadi. Dan mungkin hanya segitu buat kalian info yang mungkin info gabut, info yang nggak penting mungkin buat kalian pendaki yang udah biasa ngedaki. Tapi ini harus perlu kalian tahu untuk para pendaki yang mau mulai mendaki atau pendaki yang pemula, ya bisa disebutnya pemula. Dan mungkin itu videonya dari saya, video gabut ini. Ahmad Ramdhani, mari lanjutkan perjalanan. Berangkuy.